wabarakatuh. Saya Dasat Latif menginformasikan dengan sukacita saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kamu sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya bergabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis, bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kusyanra Safri, bismillah bergabung dengan BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar keluarga Indonesia? Kembali kita berjumpa dalam Amazing Parents, insya Allah bersama Ustadz Bentri Jaisul Rahman untuk edisi kali ini 18 Maret 2023. Dan insya Allah tema siang ini adalah aku dan kamu menjadi kita. Mungkinkah? Nanti simak kajiannya. Dan perlu diketahui, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat keluarga Indonesia yang sudah bergabung di Amazing Parents, berkenan mengubah nama profil menjadi nama underscore domisili, ya. Nama underscore domisili seperti yang saya yang tercantum dalam yang nama profil saya. Ada Riko Atmaka underscore Jakarta. Berkenan ya mengubahnya. Dan terima kasih sebelumnya. Dan yang tidak ada kendala apapun, silakan untuk on cam atau video on, dan pastikan sebelum video dinyalakan kondisi atau posisi ataupun keadaan aurat dalam tertutup dengan sempurna. Terima kasih sebelumnya. Dan seperti diketahui bahwa Amazing Parents terselenggara atau diselenggarakan oleh DKM Darut Tauhid Jakarta dan juga bekerja sama dengan British Propolis yang diselenggarakan setiap Sabtu pekan ketiga, ya. Dan sebagai woro-woro, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya, kalau tidak ada halangan apapun, insya Allah amin, adalah pada 20 Mei 2023. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya sudah balik dari mudik ya. Baik, dan kami masih menantikan hubungan dengan Ustadz Bentri Jaisul Rahman. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Eko yang ada di Bekasi, juga Teh Lina Setianingsih sudah bergabung di Amazing Parents kali ini. Teteh Solihah di Tangerang, juga siapa lagi ini? Juga ada Kang Anto Tohirin, terima kasih sudah bergabung dengan Amazing Parents. Ada Furkon Ariada, betul ya? Furkon Ariada di Padang. Ya, terima kasih. Ada Rabiatul Adawiyah, masih di Jakarta, dan juga sahabat lainnya yang terjauh ini dari mana ya, kira-kira? Ya, silakan untuk diubah nama profilnya menjadi nama underscore domisili ya. Domisilinya saja, nama kota domisili. Jangan alamat lengkap, terlalu panjang. Terima kasih untuk Teh Nurjana, juga Rani. Ya, kami masih menantikan hubungan dengan Ustadz Bentri Jaisul Rahman. Kami sampaikan kembali bahwa penyelenggaraan Amazing Parents kali ini kajian online melalui media Zoom diselenggarakan oleh DKM Darut Tauhid Jakarta setiap Sabtu pekan ketiga. Dan bila tidak ada halangan apapun, insya Allah untuk selanjutnya kemungkinan untuk selama puasa kita masih menantikan konfirmasi, namun untuk selanjutnya di bulan Mei adalah jatuhnya pada tanggal 20 Mei 2023.
Dan juga terima kasih untuk Reni Herawati, iya, Ricky Gumilang, terima kasih semuanya. Dan silakan untuk mengubah nama profil menjadi nama underscore Jakarta. Dan bila berkenan, tidak ada halangan apapun, tidak ada kendala apapun, ya, silakan untuk video on. Karena dengan melihat video atau tampilan yang bergerak, insya Allah ruhnya, ya, kita akan mendapatkan interaksi secara batin lebih akrab, lebih dekat lagi, walaupun yang ada di Padang, yang ada dimanapun Anda berada di ya ada Alfia di Makassar, ya akan terasa lebih dekat bila videonya tampil. Kalau sekedar gambar seperti bicara dengan tembok gitu katanya. Ya, mohon berkenan untuk sahabat-sahabat keluarga Indonesia yang mengikuti Amazing Parents kali ini untuk dapat menghidupkan videonya. Ya, terima kasih Mbak Husnul Fatimah di Bekasi. Apa kabar Mbak Husnul? Bekasi aman-aman saja ya? Banjir nggak? Terima kasih. Iya, juga Babekonia, betul? Iya, gambarnya pindah-pindah. Banyak yang masuk ya. Jadi bergeser terus gambarnya ini. Iya, apakah Ustadz Bendri sudah masuk? Iya, masih dinantikan. Terima kasih Mbak Reni Herawati sudah bergabung dengan video on ya. Nanti silakan kalau Ustadz Bendri sudah mulai, boleh ya videonya di-on-kan. Ya. Kalau baru saya, tenang saja. Yang penting gambarnya ada. Atau jika memang ada kendala di video, berkenan juga mengubah foto profile menjadi foto close up sebatas dada, itu lebih baik ya, daripada hanya tulisan nama ya. Silakan bagi yang memiliki foto profile yang bisa terlihat jelas sehingga kita bisa lebih saling mengenal secara penampakan. Baik, ya, perlu diketahui, perlu kami sampaikan lagi bahwa Amazing Parents ini didukung oleh British Propolis. Baik, masih menunggu hubungan dengan Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Oh ya, bagi sahabat-sahabat Amazing Parents yang ingin mengetahui kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Darut Tauhid Jakarta, baik yang saat ini tengah berlangsung maupun kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan 1444 Hijriah nanti, bisa follow media sosial Masjid Darut Tauhid Jakarta, baik melalui Instagram maupun melalui Facebook. Ya, silakan untuk di follow ya di Instagram, di search aja Masjid Darut Tauhid Jakarta. Insya Allah nanti akan muncul. Silakan untuk menyimak atau mengikuti informasi sepanjang, khususnya nanti sepanjang bulan Ramadan yang insya Allah akan diawali pada minggu depan ya, pertengahan antara Rabu Kamis Jumat ya, tergantung nanti keputusan pemerintah melalui sidang isbat tentu saja. Baik, masih kami nantikan. Baik, Ustadz Bendri masih kami hubungi terus. Terima kasih untuk Mbak Alfia di Makassar, nun jauh di sana. Bagaimana Makassar kabarnya? Baik-baik saja ya. Iya. Juga ada Teh Imas, ada siapa lagi ini, banyak. Solihah, sudah tadi ya, Solihah di Tangerang. Juga yang ada dari Samarinda, betul? Dari Imas, Imas. Ya, Teh Imas di Samarinda, wah jauh juga ya. Silakan untuk yang lainnya bisa menuliskan nama, kemudian underscore domisili. Baik, sesaat lagi Ustadz Bendri Jaisur Rahman akan bergabung dengan kita semua.
Dan untuk tema hari ini cukup menarik ya, aku dan kamu menjadi kita. Ini siapa yang dimaksud aku dan kamu ini ya? Baik. Ya, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menampilkan video on, pastikan aura tertutup dengan sempurna sebelum video dinyalakan. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, Ustadz Bendri sudah siapkah? Assalamualaikum, Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, makasih nih, masih bersabar. Cerah nih siang ini. Iya nih, Insya Allah ya, Alhamdulillah. Baik, ya sahabat keluarga Indonesia, sekarang saja kita simak kajian bersama Amazing Parents bersama Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan tema Aku dan Kamu Menjadi Kita. Silakan Ustadz Bendri. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Bang Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, kajian jamaah kajian Amazing Parents yang diadakan oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta bekerja sama dengan DT Peduli dan disponsori oleh British Propolis, dan juga buat Bapak Ibu semua dimanapun yang hadir menyimak dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini, di hari akhir pekan, di pekan-pekan menjelang datangnya bulan Ramadan, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan tentu bulan ini adalah bulan di mana kita berbenah dan mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi tuan rumah yang baik atas tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Sehingga tentu salah satu evaluasi dan perbaikan diri kita, bagaimana momentum ibadah Ramadan ini sebagai bahan kita untuk mengokohkan sendi-sendi pondasi keluarga. Dan itu dimulai dengan keharmonisasian yang dimulai dari antara suami dan istri. Di antara yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa tidaklah mungkin kita menghasilkan keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kalau tidak dimulai dengan pasangan yang menyejukkan mata kita, alias sudah memiliki kesejiwaan antara kita dan pasangan. Sehingga di kesempatan siang ini sebenarnya kita sedang membahas bagaimana saat aku dan kamu menjadi kita, yang dimaksud adalah ketika pernikahan ini sudah memiliki langkah yang seirama dalam meraih tujuan yang sama. Sebab ketika kita dalam hal ini sudah sering berkonflik antara suami dan istri, itu adalah awal dari di mana susahnya kita mengajak anak-anak kita dalam kebaikan. Makanya ketika seringkali muncul isu-isu yang terkait dengan perilaku anak-anak yang di zaman now ini, selalu yang evaluasi pertama, sudahkah kita menjadi pasangan yang sejiwa, khususnya pasangan yang sudah saling menyesuaikan, sampai puncaknya adalah kita menjadi pribadi yang satu. Di antaranya kita sudah saling meleburkan ego kita masing-masing dan menyesuaikan apa yang menjadi dasar kita dalam meraih kebutuhan rumah tangga. Ini salah satu yang menjadi renungan buat kita. Sehingga ketika kita seringkali ya dalam hal ini sulit dalam membangun komunikasi bahkan keharmonisan dengan pasangan, itulah yang membuat akhirnya masalah berikutnya muncul, anak-anak yang mereka dalam hal ini tidak mendapatkan yang namanya ya bentuk dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sebab konflik yang
seringkali muncul bisa jadi disebabkan orang tua yang seringkali mencontohkan di antara masing-masing ayah dan bunda seringkali tidak kompak di antara mereka. Dan inilah mengapa di antara puncak dari bahwa kita sudah menjadi pasangan yang harmonis, di antaranya adalah sudah mensejiwai pasangan kita dengan peran yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di antaranya sebagai yang pertama adalah Allah sebutkan sebagai sohibah, ya sebagai teman. Allah ceritakan di dalam surat Abasa, pasangan yang sudah memiliki kesejiwaan di satu dan aku dan kamu menjadi kita, ketika kita sudah menjadi sahabat, ya seperti firman Allah di surat Abasa, di mana istri yang menjadi pasangan kita disebut dengan kata sohibah, ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sohibatihi wa bani. Jadi kata sohibah yaitu menunjuk kepada istri, itu maksudnya adalah istri kita, suami bukan sebagai sekedar teman pemuas syahwat kita, tapi dia adalah sohibah yang maknanya sahabat yang ada di dalam segala situasi, ya baik dalam suka maupun duka, dan sahabat itu sejatinya tidak pernah meninggalkan. Ketika ada salah satu yang khilaf, maka berusaha untuk berjuang, mengajak diantaranya berjuang untuk masuk surga bersama. Ini cita-cita bersama. Yang kedua adalah Allah sebutkan sebagai pakaian, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Setelah kita jadi sahabat, kita jadi pakaian, yang diantara fungsi pakaian adalah saling menutupi aib, saling menutupi aurat. Ya, jadi kita tahu bahwa pasangan kita ini tidak sempurna sebagaimana kita tidak sempurna. Dan pakaian pun memberikan kehangatan, adifu. Jadi diantaranya kita pun berikan kehangatan diantara yang membuat pasangan kita dalam hal ini merasakan kegelisahan saat di luar, maka dari dirinya kita memberikan kehangatan dengan sentuhan dan pelukan. Baginda Nabi gelisah ketika mendapatkan wahyu pertama, sampai-sampai dia merasakan secara manusiawi, ya tubuhnya bergetar, kedinginan, dan pulanglah dia dan mendapatkan bagaimana Khadijah, Bunda Khadijah menyadari betul bahwa suaminya butuh pelukan yang memberikan kehangatan. Fungsi kesakinahan dalam rumah terwujud dalam peran istri yang tahu betul kebutuhan suami. Jadi datanglah Khadijah memeluk Nabi ketika Nabi berucap dengan jelas zamiluni zamiluni. Jadi inilah reaksi secara spontan pasangan yang menyadari bahwa hadirnya kita memberikan kehangatan, membantu dirinya melewati masa-masa sulit, ya. Dan itulah mengapa orang-orang sukses khususnya kaum laki-laki selalu nanti dipengaruhi dengan sosok seorang istri yang memberikan ketenangan bagi dia. Ya, itulah esensi pernikahan, di mana pernikahan ya Allah menyebutkan bahwa pasangan kita itu punya fungsi yang menteramkan. Litaskunu ilaiha, kata ha di sini domirha merujuk kepada pasangan, di antara peran pasangan adalah memberikan keterangan. Jadi kita saat gelisah bukan nyari ke kafe, bukan kemana-mana, tapi Allah berikan ayat-ayat cintanya dengan hadirnya pasangan. Jadi Allah sumber ketenangan, dan di muka bumi ada yang menjadi bagian dari ayat Allah yang memberikan ketenangan adalah pasangan kita. Jadi jangan lari kemana-mana, karena ketika kita menghadapi tantangan yang berat, apalagi di tengah isu resesi ekonomi yang mengkhawatirkan, maka beban batin yang kita dapatkan ketika kita tahu betapa sulitnya sekarang mencari uang, ya mencari rezeki, maka dia mendapatkan energi booster yang memberikan kekuatan ketika pasangannya mampu memberikan ketenangan yang dibutuhkan, yaitu kehangatan. Ini peran yang kedua. Yang ketiga, puncaknya adalah kita diberikan sebuah hubungan yang oleh Allah sebagai seorang penolong, sebagai sesama penolong dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Laki-laki mukmin atau mukminat sebagai mereka penolong atas yang lainnya. Maka kita pun menyadari karena kita saling tolong menolong, tidak ada lagi itu egoisme yang mengatakan, lah itu tugas kamu, ngapain aku tolong? Tidak. Kita harus merespon dengan jelas ketika ada satu yang butuh bantuan, responlah segera.
Ya, tetap ada job desk utama bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah, istri sebagai madrasah di rumah, tapi job desk ini tidak menghalangi istilahnya buat kita untuk saling berbagi bantuan dan pertolongan. Ya, misalnya seorang istri yang sebagai pengurus rumah ketika suami melihat istri sakit, rumah berantakan, dan dia sedang ada di rumah, maka responlah segera untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan istri dengan membantu berbenah. Sebaliknya, seorang istri pun ada kalanya ada suami yang diuji, ya misalnya tidak bisa memberi nafkah karena mungkin diuji dengan fisik yang sakit atau ada yang cacat, maka bagaimana sang istri membantu sebagaimana kita lihat muslimah-muslimah yang ada di zaman sahabat zaman Rasulullah pun membantu suaminya dalam kapasitas yang dia miliki untuk urusan berkaitan nafkah. Misalnya seorang Fatimah putri Nabi yang ikut membantu dalam urusan-urusan ya mulai dari memerah susu sapi dan sebagainya, itu juga dia lakukan dalam rangka ya meringankan beban suaminya. Jadi konsep tolong menolong ini juga adalah bagian dari meyakini bahwa tidak ada di antara kita yang merasa bahagia kalau ada satu yang tersakiti. Itulah konsep saat aku dan kamu menjadi kita. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang penting aku bahagia ya. Jadi saya sering misalnya ya dalam hal ini ya tanpa bermaksud ya menganggap salah satu puisi yang populer yang sering dibacakan itu salah, tapi saya pikir ada yang harus kita maknai dengan maksimal ya, kan ada puisinya seperti Djoko Pramono ya, saya ingat di antara puisinya yang aku ingin mencintaimu sederhana gitu ya, seperti angin yang yang terus ini saya bacain ya. Ini salah satu yang sebenarnya bagus, tapi dalam banyak hal kita harus renungkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya, romantis memang. Tapi kita lihat bagaimana di sini ada sebuah hal yang menggelisahkan ketika salah satunya harus menjadi abu demi untuk menghidupkan dalam hal ini pasangan atau lawan atau pasangannya. Kalau kita berpikir begini, khawatirnya ada sisi seseorang yang harus merasakan sakit demi pasangan bahagia. Seharusnya tidak begitu. Konsep kekitaan adalah bahagia bersama dan berjuang bersama. Jadi jangan asal kamu bahagia, aku rela tertindas. Enggak begitu. Itu bukan kekitaan. Ya walaupun kita merasa so sweet ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi kita merasa bahwa justru di situ ada sebuah hal yang justru harus kita pahami bahwa pernikahan ketika membuat salah satunya tertindas, yang satu bahagia, bukan pernikahan yang ideal ya, karena harusnya menyadari bahwa aku pun ingin kamu bahagia. Ini kalau konsepnya anak muda cinta bertepuk sebelah tangan, itulah diantaranya ketika satu orang merasa bahagia, yang lainnya tidak bahagia. Ya, demi membuat pasangannya bahagia, dia rela dirinya menjadi abu karena harus terbakar. Harusnya tidak begitu. Ini saya memaknainya sebagai bentuk bagaimana Quran mengajak kita untuk berjuang, untuk memahami bersama. Sehingga konsepnya bukan aku dan kamu lagi, tapi kita ya. Dan kekitaan ini berujung kepada dalam konsep pengasuhan akan berujung kepada selarasnya suami dan istri dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek yang menunjukkan sudah menjadi kekitaan ketika kita selaras dalam urusan visi dan misi. Ya, antara suami dan istri memiliki yang namanya visi misi pernikahan dan visi misi rumah tangga yang sama. Ya, mereka tahu bagaimana di antara yang mereka cari dalam pernikahan bukan sekedar kepuasan semata. Ya, berangkat dari kesadaran bahwa nikah itu ibadah, maka harus diakhiri di bawah ibadah itu selalu dalam konsepnya ya, bukan hanya di awal niatnya tapi juga berakhir dengan niat yang sama, karena ujian ibadah justru bukan di awal tapi di akhir. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dari penutupnya atau ujungnya. Maka dalam hal ini
Kalau kita tahu niat nikah itu ibadah, perjuangkanlah ibadah ini dengan tahu tujuannya apa. Kalau visi dan misi ini tidak muncul, maka bahaya. Jangan sampai setiap suami sebagai kepala keluarga ditanya mau dibawa kemana keluarga kita, jawabannya ya mengalir bagai air. Ya, itu mengalir bagai air kesannya adalah romantis, padahal itu bahaya. Karena air itu kalau ngalir ke sungai nggak masalah, yang repot ngalir ke septic tank, ke selokan, dan ini yang seringkali tidak kita sadari. Kenapa visi dan misi ini harus harmonis? Agar tidak ada lagi pertentangan konflik dalam hal yang panjang. Contohnya gini, ketika suami istri punya visi misi yang sama, terkait aja misalnya dengan nilai-nilai dasar gitu. Misalnya bagaimana suami dan istri itu menyadari bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab yang nilai utamanya adalah berkaitan dengan nilai Islam yang harus diperjuangkan. Bahwa menjadi pintar itu hal yang penting, tapi lebih penting menjadi mulia lewat akhlak. Ya, karena Nabi SAW sendiri dalam hal ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan memintarkan para sahabat. Jadi kalau pintar dalam hal ini dia berakhlak, nilai jatuh. Tapi kalau akhlak tapi dia tidak pintar, masih memiliki yang namanya pemulihan sisi Islam. Nah, kalau suami istri dalam hal ini tidak sepakat, maka dalam urusan misalnya mendidik anak aja seringkali berantem. Ibu misalnya yang memiliki visi yang paling penting itu adalah anak pintar, maka nilai akademik jadi patokannya. Ya, sehingga yang dievaluasi ada matematika kamu berapa? Bahasa Inggris kamu berapa? Waduh, bikin malu mama kamu gitu. Beda dengan papahnya misalnya yang bilang, yang penting kamu beradab. Kalau ada kucing misalnya, yuk ditolong. Kalau ada guru, cium tangannya gitu ya. Kalau ada orang lain, ya kamu jangan mengambil tempat duduk yang orang lain belum tinggalkan dengan benar gitu. Jadi main serobot itu tidak benar. Kalau hal ini jadi ukurannya berbeda, akhirnya dalam banyak hal seringkali anak bingung gitu. Tapi kalau dalam hal berkaitan dengan visi misinya sama, tujuan akhirnya sama, maka dalam banyak hal kita mengurangi konflik gitu. Konflik seringkali karena bermula dari visi misi yang berbeda. Bagaimana seorang Ibrahim mampu membuat istrinya menerima takdirnya sebagai istri Nabi yang harus ditinggalkan di tempat yang tidak ideal. Ya kan kita tahu bagaimana seorang seorang Hajar itu dibawa oleh Ibrahim ketika pindah dari negeri Syam, Palestina ke tempat yang baru. Tempat tinggalnya tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu tempat yang tandus, nggak ada tanam-tanaman. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman. Indah batikal muharram, asal dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Ibrahim memiliki visi misi yang terkait dengan pendidikan dan keluarganya. Dia mencari tempat yang terbaik untuk istri anaknya, yaitu tempat yang dekat dengan rumah Allah. Walaupun akhirnya resikonya dalam hal ini tempatnya itu tidak ideal. Bayangkan seorang Hajar dibawa tempat yang tidak ada tanam-tanaman untuk berusaha, ya artinya wanita dibawa tempat tinggal yang seperti itu, pasti udah kebayang. Ya kalau mungkin wanita zaman now akan bertanya-tanya, tega banget sih kamu mas, kok di sini tempatnya mana kering tandus, Indomaret kagak ada, ya mau isi ulang pulsa nggak bisa, mau ke salon kok rambutku tiba-tiba rusak lepek, nih kukuku sudah mulai berkurang nih, nanti manicure pedicure di mana? Terus kalau aku mau healing, masa ya main pasir kan gitu ya. Jadi kalau istri yang begini makanya suami akan ribut gitu. Tapi seorang Hajar menyadari suaminya tentu melakukan ini bukan karena dia tega ya, karena dia sadar suaminya pasti punya alasan. Dia seorang nabi, yang nabi pasti punya pertimbangan yang jauh ke depan. Sehingga alih-alih dia berpikir gini, mana jatah uang bulanan, mana makanannya. Yang dia tanya itu betul nggak di sini, sampai akhirnya pertanyaannya merujuk kepada satu kesimpulan yang menunjukkan hasil dari visi misi yang sama. Apa katanya? Allah amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Jadi ketika dia bertanya itu menunjukkan adanya sebuah simbolisasi kalau Allah memerintahkan, dan ini jawaban yang soleh, tidak mungkin Allah menyanyiakan kami.
Berangkatlah suamiku, aku ridho. Tuh bayangkan, dia ridho dengan keputusan suaminya disebabkan dia sudah menyadari bahwa suaminya melakukan ini karena visi misinya yang panjang tentang urusan akhirat. Bahwa mungkin di dunia tidak bisa dalam hal ini mendapatkan hal-hal yang besar, dalam hal ini kebahagiaan-kebahagiaan, tapi minimal berada bersama rumah Allah itu hal-hal yang membahagiakan. Bayangkan, inilah visi misi yang membuat seorang Ibrahim dan Hajar sampai kepada hal seperti ini. Inilah yang membedakan misalnya antara Nuh dengan istrinya, ya, atau Lut dengan istrinya. Mengapa istrinya Lut itu dalam hal ini mengkhianati dakwah suaminya sendiri? Jelas-jelas Nabi Lut dalam hal ini ya ditugaskan sebagai nabi untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyimpang. Tapi istrinya Nabi Lut justru menjadi pengkhianat dengan membocorkan segala hal yang ada di kediamannya untuk menjadi juru bicara dari untuk bisa memberikan informasi kepada kaum Nabi Lut dengan bayaran uang. Karena visinya Nabi Lut berkaitan akhirat walaupun susah, tapi istrinya Nabi Lut berpikirnya yang penting ada uang. Sehingga karena uang itu dia rela menggadaikan idealismenya. Lagi-lagi visi misi yang berbeda itu akan membuat akhirnya muncullah yang namanya ketidakseimbangan. Yaitu yang membuat kenapa anaknya Nabi Nuh ya itu tidak bisa didakwai, anak Nabi Lut juga begitu. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa bagaimana harmonisasi itu khususnya visi dan misi itu penting. Dan itu harusnya dimulai dari sebelum nikah. Mengapa sebelum nikah seorang suami dan memilih pasangan patokannya agama? Karena nilai yang jadi rujukannya nanti nilai agama. Kalau ribut kembali kepada agama, tidak lari kepada yang lain. Adab-adab yang dipenuhi itu tetap ya. Tapi kalau sejak awal nikahnya karena cantik, karena yang lain, maka akhirnya ada hal yang akhirnya bertentangan dengan prinsip, akhirnya lebih banyak suami ngalah. Itulah kenapa pikir-pikir kalau seorang lelaki hanya tertarik karena kecantikan, tapi wanita yang dinikahinya tidak menunjukkan akhlak karena patokannya bukan agamanya. Ini akan menyebabkan banyak laki-laki yang nyesek ya ketika mendapatkan istri seperti ini. Nah, lagi-lagi suami istri yang pertama kali adalah harmonisasi dari visi dan misinya. Visi misi ini catatannya. Gimana Ustadz untuk bisa sampai kepada visi misi kalau sekarang sudah bertentangan? Maka di antara kita yang sudah mendapatkan hidayah alias bersyukur diberikan insight bahwa hidup bukan mengejar ke harta dunia, maka kitalah yang harus komit untuk pelan-pelan atau sungguh-sungguh mendakwahi pasangan kita masing-masing. Maaf ya, bentar saya ambil AC dulu. Aduh, sorry. Jadi kita yang harus sungguh-sungguh dalam hal ini jadi diantaranya adalah ketika visi dan misi ini kalau misalnya ada berbenturan antar suami istri, maka satu orang yang mendapatkan jalan itu dia harus berjuang untuk mendakwahi pasangannya dengan lembut supaya pasangannya mau minimal ya menyadari apa yang menjadi tujuan hidup dia dengan cara apa. Satu, mulailah dengan kita melembutkan hatinya ya, jadi mendakwahi pasangan yang memang tidak punya visi misi yang sama itu harus dia mendapatkan rujukan yang sama dulu. Setidaknya gini, apa yang membuat kita sekarang visi misi kita jauh ke depan? Misalnya kita memiliki visi misi orientasi akhirat. Sementara dulu kita berpikir nyari dunia gitu. Padahal Allah katakan dalam surat ya surat Al-A'la ya bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih banyak prioritaskan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Allah mengecam tuh orang-orang yang lebih banyak memprioritaskan dunia. Atau misalnya Allah juga mengingatkan soal Qasas ayat 77 ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Jadi Allah sendiri mengingatkan, carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik, yang dibalik carilah dunia, jangan lupakan akhirat.
Padahal yang benar cari akhirat, jangan lupakan dunia. Nah, visi misi ini kalau kita sadari sudah membuat kita menyadari, wah kayaknya selama ini rumah tangga saya ada yang salah. Pasangan saya pantesan dalam hal ini seringkali bertentangan. Kalau saya itu sedekah dia ngomel-ngomel gitu. Padahal saya sedekah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, toh tidak mengurangi hak dia, atau dalam hal ini saya tetap ya komit memberi nafkah ke dia, toh utang-utang udah dibayar, tapi dia selalu bikin daripada sedekah mendingan ditabung buat keluarga kita. Jadi hal-hal kenapa ini terjadi karena cara pandang yang berbeda. Nah, untuk itulah kenapa kita mulai dengan berusaha dia untuk mau merujuk kepada apa yang selama ini kita paham. Misalnya kita selama ini paham tentang hal ini karena kita ikut ngaji. Sementara pasangan kita itu nggak pernah ngaji, sehingga dia yang membuat bertentangan kan gitu. Ya, saya misalnya dapat cerita ada muslimah yang dulu awal nikah itu merasa kehidupannya bahagia, kompak dengan pasangan. Tapi setelah hijrah justru dia sering ribut ya. Di antaranya karena pasangan tidak menerima konsep hijrahnya. Dan itu kalau kita pahami karena memang kita tidak memahami psikologi berbicara dengan pasangan, langsung hantam promo aja, pasangan salah langsung kita sudutkan. Dia merasa akhirnya dulunya kamu gak begini. Dan kita harus paham apa yang membuat kita berubah hari ini sehingga kita merasa lebih baik. Pasangan itu stagnan karena pasangan yang stagnan dan kita yang berbaik karena kita diberikan kesempatan untuk belajar. Inilah kenapa saya sering katakan ibu-ibu itu yang sekarang berubah lebih baik harusnya menyadari mengapa suami kita ini nggak menjadi lebih baik alias malah sekarang banyak yang mendukung kita. Karena kita yang ngaji ini pun sebenarnya karena diberi kesempatan oleh pasangan kita yang mungkin disibuk bekerja, sementara kita ditugaskan ngantar anak sekolah. Daripada gabut ngantar anak sekolah, dalam hal ini kita daripada bengong akhirnya kita ikut kajian, pelan-pelan ikut kajian, datang ke Masjid Darut Tauhid, lama-lama dapat hidayah, akhirnya kita tahu ada yang salah dalam hidup kita perbaiki. Nah, pasangan kita karena ya hari-harinya nyari uang, pulang capek, kita layani, dia nggak sempat ngaji. Maka jangan langsung kita bawa nilai kita, kamu tuh mas nggak benar, salah selama ini, bukan begitu. Tapi kita berikan kesempatan dia untuk punya waktu luang minimal ikut ngaji sama kita, bareng sama kita. Jadi yang membuat kita dapat hidayah lewat pengajian harusnya berikan juga hak pasangan kita untuk berubah dengan diberikan pengajian. Jadi jangan diceramain. Karena kalau yang ceramah kita sama pasangan, sama ustadz tuh beda. Kalau kita yang ceramain, Allah gue tahu kecil-kecil dulu lu gimana. Gue tahu banget banyak omong gitu. Kalau kita yang ceramain gak didengar. Tapi kalau ustadz yang dia sudah terikat hatinya mau dengar gitu. Karena ada yang namanya referensinya jelas gitu ustadz gitu. Jadi di sini akhirnya PR target kita kalau pengen visi dan misi itu muncul, gak usah muluk-muluk ya. Mau asal pasangan mau ngaji bareng sama kita, nemenin kita ngaji udah gitu. Gimana cara dia ngaji? Jadi gak usah muluk-muluk udah gimana caranya ditargetin. Berarti ngaji dulu. Awalnya orang berubah itu kan dari ngaji. Awalnya berubah, jadi jangan bikin target dulu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya kan ada istri belum apa-apa langsung ngasih target. Kamu tuh sholat di masjid, laki-laki sholat di masjid, berjam di masjid, subuh di rumah aja, kamu kesiangan. Jadi targetnya terlalu berat, dia nggak bisa. Kenapa? Orang dia belum punya kesadaran, karena belum ikut pengajian. Makanya bersabar, ikut kajian dulu. Gimana caranya dia ikut kajian online dengan misalnya hari ini dengan misalnya dengan Ustadz Bendy atau yang lainnya, pelan-pelan. Kita, mas temen aku mau nggak dengan kajian? Nah aku bete kok sendiri. Aku kalau di sebelahku kosong tadi isi mixui gitu kan katanya. Kalau kosong kan jangan ada yang kosong. Kita ruko kosong aja atau mixui yang isi itu. Makanya jangan sampai di sebelahku kosong ya harus ada kamu gitu. Jadi banyaklah caranya. Atau kalau kita kajian offline ya kita minta dijemput ya misalnya aku ngaji ya kamu mau nemenin malas. Ya udah kalau gitu jemput aku ya gitu. Jam berapa? Nah kalau dia minta dijemput dia nanya jam berapa, jangan pas pulangnya. Jadi misalnya ngaji pulang jam 11, bilang aja jam 10. Ya. Kalau jam 11 ya udah dia datang pas lagi subhanakallahumma bihamdik selesai. Tapi kalau jam 10 ternyata belum selesai kan dia menua duduk tuh. Ngapain dia bolak-balik kecuali dia supir Grab.
Ya kecuali dia supir Gojek, sempet tuh nyari orderan gitu. Jadi kalau dia ini udah nyampe jam 10, kan mau nggak mau kan ditanya, kata udah selesai belum? Ternyata belum selesai. Dengerin aja. Nah mungkin di sesi setengah jam berikutnya dia dapat hidayah dan pelan-pelan dia bilang, ya asik juga nih Ustadznya. Ini kamu udah berapa lama? Udah setahun Mas. Wah, besok-besok kamu ikut aja. Ya udah ikut. Jadi kadang kita harus minta tolong orang lain untuk menjadikan referensi sehingga rumah tangga kita itu punya rujukan. Visi misi itu menjadi selaras karena punya rujukan yang sama. Inilah kata kuncinya. Sehingga kalau hari ini kita punya visi misi pasangan kita berbeda, jangan kita ya berantem yang membuat kita memaksakan karena kita sama dia statusnya sama gitu. Kalau kita sok jadi ustadz atau ustazah dia akan nolak karena kita tahu dulu lu bukan ustazah, lu bukan ustadz, tuh tiba-tiba ada ustadz ngaco gitu. Mendingan kita sedar diri, rendahkan diri, ajak ke ustadz yang dipercaya gitu. Ini yang pertama. Jadi dasarnya kekitaan ini adalah mulai dari bagaimana kita menyelaraskan hubungan kita dengan konsep harmonisasi visi dan misi. Jadi visi dan misi ini akan sangat membantu sehingga nanti kalau datang jodoh, kalau udah punya visi misi sama, kita patokannya sama, nggak terbius dengan harta, tapi kita lihat bagaimana akhlaknya, tanggung jawabnya, bagaimana dia. Jadi kita bukan patokannya kalau beda kan akan bilang gitu, akan nyari. Ya dalam hal ini ya istri karena mungkin berpikirnya mungkin dunia akan nyari uangnya udah berapa, rumahnya berapa. Beda kalau urusannya sama-sama akhirat. Akhlaknya gimana, latar belakang keluarga gimana. Seperti itulah yang dilihat. Nanti ketika anak kita misalnya kerja juga gitu, urusannya akhirat kamu selamat nggak. Nanti ketika dia misalnya anak kita sekolah, yang kita pilih adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan, bukan sekadar yang penting anak kita nanti ranking 1, prestasinya matematika bagus. Enggak. Visi misi itu membuat suami istri itu saling menopang, saling mendukung. Ya misalnya ketika kita sadar bahwa bahkan ada yang sepakat udahlah homeschooling aja misalnya. Karena punya visi misi yang sama, kalau disekolahkan ternyata ada beberapa hal tidak sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Itu juga hasil dari yang kita sepakati. Makanya pentingnya kita untuk menyelaraskan visi dan misi ini. Yang kedua adalah menyelaraskan apa yang disebut spiritualitas kita. Nah ini juga penting bahwa dasar pengasuhan itu tidak semata-mata terkait dengan faktor teknis ya, bagaimana mendidik anak harus belajar ilmu komunikasinya, parentingnya, bukan. Tapi kita periksa sejauh mana hubungan kita dengan Allah yang membantu bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan maksimal. Satu aja di antara kita ada yang malas ibadahnya akan mempengaruhi juga nanti bagaimana anak-anak dikasih. Makanya saling memiliki target berdua dan pasangan. Nah, mau tim Ramadan ini mau tim terbaik untuk mengingatkan, yuk kamu targetnya apa? Ibadah tahun ini ada nggak target bacaan kamu gimana? Mau belajar apa? Ada hafalannya mau ditambah gitu. Jadi ada mau nggak nanti setiap hari apa store hafalan sama aku juga nanti saling menghafal juga sama kamu. Jadi ada poin-poin yang kita sebagai spiritual ini penting ya, harmonisasi ini karena Allah mengingatkan berkaitan dengan pengasuhan itu yang pertama dalam surat An-Nisa 9 tidak bisa kecuali dengan ketakwaan. Falyattaqullah kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi ketakwaan itu dasar utama yang menjadi dasar bagaimana kita bisa mengasuh anak kita dengan maksimal dan itulah membuat suami istri harus punya program yang terkait dengan spiritualitas bareng. Tahajud bareng ya, mungkin mulai dengan yang sederhana. Kalau langsung setiap hari pasti ada yang gempor gitu ya. Tapi mulailah dengan sepekan sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali bangunin ya untuk tahajud bareng berdua ya, istri ya saling mengikuti bermakmum kepada suaminya gitu. Jadi ini program yang bisa kita maksimalkan ya, atau misalnya saling memurojaah bacaan supaya tahu apakah bacaannya sudah benar atau tidak. Bagi seorang suami yang sudah belajar makhraj huruf kan tahu ini kurang sempurna panjang pendeknya matnya seperti itu. Atau mungkin nanti bagaimana terkait dengan yang lainnya ya, misalnya terkait dengan nanti itikaf, baca Quran, targetkan seperti itu. Jadi
suami istri dalam hal ini. Nah, ketika ibadahnya sudah maksimal, spiritual naik, nanti ke bawah juga kepada anak-anak mereka. Ini catatan harmonisasi yang kedua, selain visi misi ada spiritualitas. Yang ketiga, bagaimana suami istri juga memiliki harmonisasi dalam urusan terkait dengan aturan. Ini penting dia, sebab di antara yang membuat anak-anak itu ya tumbuh menjadi pribadi yang cenderung kutu loncat atau opportunities karena orang tua yang tidak sepakat dalam aturan, bahkan masing-masing ya dalam ini mencari cara selamat. Yang sering kali muncul di masyarakat itu posisi ayah dan bunda dibenturkan. Ayah sebagai bad guy, bunda sebagai good guy, atau bad cop, good cop ya. Jadi ayah yang seringkali dikenal galak gitu ya, pokoknya ayah, dan itu bunda yang dikenal lembut. Padahal kita harusnya tahu bahwa anak-anak akan selalu mencari yang menyenangkan mereka, sehingga kadang-kadang dia membenci ayah bukan karena ayahnya jahat, tapi ayahnya selalu yang megang aturan. Padahal harusnya aturan itu disepakati bersama, sehingga ketika ayah sepakatnya aturan, bunda pun sepakat aturan. Kayak gadget misalnya, itu jadi isu bersama kalau misalnya ayah dan bundanya nggak sepakat. Mulai dari jam pemakaian, bikin kesepakatan, harmonisasi dulu. Gimana ya Mas? Kita dulu aja dulu. Kita kalau pakai gadget berapa lama, jangan di depan anak-anak, jangan di kamar. Jadi bikin aturan gitu. Karena kalau anak-anak ngelihat itu nanti bilang ketika ayah yang larang, bunda aja make, bunda aja gitu. Ketika jadi seringkali itu. Jadi harmonisasi itu harusnya sampai ke aturan, karena kadang anak-anak itu maunya cari aman ya. Ya kalau misalnya nggak boleh sama bapaknya, jadi perlindungan ke ibunya. Bundanya dengan entengnya bilang boleh. Atau sebaliknya ketika bunda yang ngelarang, ayahnya malah berlindung untuk seolah-olah menjadi ayah penyelamat, mengatakan boleh. Tanpa sadar yang diterapkan ke anak itu, anak berpikir bunda nyebelin, bawel, beraturan, enakan sama papa. Sang papa tidak sadar bahwa sikap ini malah memunculkan masalah baru. Anak akan menganggap bundanya menyebalkan. Anak akan menganggap bahwa ngapain ya punya bunda enakan sama ayah. Ini bukan situasi yang menguntungkan. Jadi kita harus memulai dengan kesepakatan bersama. Kalau ayahnya bilang bahwa habis maghrib gak ada main phone, bundanya sepakat dukung. Dan kalaupun bundanya misalnya bikin aturan terkait jangan main, misalnya maaf nih, kadang kita ingin menjadi usaha selamat ketika bunda misalnya kan karena dia ingin menjaga nasihat, pokoknya nggak boleh makan es krim misalnya, karena bundanya tahu nih tiba-tiba anak nangis, tiba-tiba ngadu kayaknya, ayah pengen makan es krim, ayahnya dengan sok pahlawan bilang boleh. Dan itu malah membuat di mata anak, bunda nyebelin yang makan ayah. Jangan bangga ketika anak malah akhirnya dia berusaha untuk di masa depan tuh dia selalu mencari celah melanggar aturan, gak suka sama ini. Nanti kan repotnya di pesantren ada guru yang tegas dianggap jahat, padahal dia menjalankan fungsi dari apa yang menjaga anak ini dari kerusakan. Tegas itu wajib. Akhirnya dia cari mau enaknya aja, ini nggak benar. Ya, terus gimana Ustadz kalau udah misalnya, tapi ada aturan yang kita nggak sepakat, kalau mau kita bereskan itu dengan cara bukan di depan terang-terangan, bunda nggak boleh begitu, ini aturan yang ngaco nih, udah lawan aja, nggak begitu gitu. Tapi kita bilang misalnya, bun boleh ngomong sebentar nggak di belakang ya, kita bilang bun ini berlebihan, berdiskusi-diskusi panjang sampai akhirnya bilang ya udah deh, berarti gimana? Ya boleh, tapi jangan setiap hari anak seolah nggak boleh, kayak es krim tuh haram banget. Bilang aja seminggu sekali. Jadi seminggu sekali jangan, nggak boleh kamu bilang pokoknya selamanya nggak boleh makan es krim, itu nggak boleh. Haram itu adalah hak yang Allah berikan kepada untuk Allah. Kita nggak boleh seperti itu. Nah kalau kita oke lah, berarti aku ralat. Nah yang meralat adalah orang yang menerapkan aturan, bukan tiba-tiba kita sok pahlawan. Jadi gini anak, bunda ngaco aturannya, jadi ayah ambil alih, nggak boleh begitu. Kalau begitu membuat anak merasa bundanya itu atau sebaliknya ayah itu nggak baik. Yang benar ada aturan yang kalaupun kita perbaiki hasil dari lobby-lobby di belakang layar, kita pun menyatakan oke deh gini, tadi bunda udah bicara sama ayah, bunda ubah aturannya. Jadi kan selamanya nggak boleh makan es krim. Oke sekarang seminggu sekali. Oke ya. Gimana ya? Setuju. Setuju gitu. Jadi
anak-anak itu akan berada. Jadi kalau ada yang melanggar aturan, tinggal bilang kan aturannya goreng gini gitu. Jadi sepakat gitu, jangan masing-masing cari selamat dan demi supaya disayang oleh anak, malah membuat kita mengorbankan pasangan kita. Ketika pasangan kita dibenci, jangan GR. Ya, itu awal dari kerusakan. Anak-anak yang membenci salah satu atau kedua orang tuanya itu adalah musibah. Jadi jangan GR kalau anak-anak kita, aku benci papa, mama boleh nggak nikah sama yang lain aja. Misalnya gitu. Kenapa sih mau nikah sama papa? Jangan begitu. Kalau sampai begitu, kita malah harusnya menyadari bahwa kita malah gagal dalam urusan mengajarkan adab anak kepada orang tua, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan harmonisasi yang ketiga, yaitu selaras kita sama aturan. Berikutnya, selaras kita dalam urusan komunikasi. Harmonisasi komunikasi ini terkait dengan bahasa-bahasa atau hal-hal yang mudah dimengerti yang menunjukkan adanya kesejiwaan. Biasanya kalau pasangan udah sejiwa, hal-hal yang hanya kelingan mata, isyarat senyum aja udah bisa dipahami. Supaya apa? Supaya dalam banyak hal kita bisa menyampaikan beberapa catatan yang tidak perlu lagi pakai diskusi yang panjang. Misalnya ketika kita ngomong gitu, kita ngasih kode ke istri bilang, nah itu langsung kita, oke nak, nggak jadi. Jadi kita udah tahu, misalnya kita agak ragu nih, kemudian kita tanya istri kita, nah itu menunjukkan kita harmonis. Nah, komunikasi yang harmonis ini harus kita jadikan sebagai sebuah hal yang intens kita lakukan, ya. Bagaimana sih supaya kita harmonis komunikasi? Mau tidak mau luangkan waktu untuk ngobrol, luangkan waktu untuk berduaan, bukan sekedar hubungan syahwat. Sebab intensitas kita karena sering berinteraksi akan memicu dan membuat kita bisa mengelatih diri kita sebagai komunikator ulung. Jadi kalau kita pandai ya dalam urusan terkait ini, ya, kita bisa menjadi komunikator ulung. Kenapa? Kita udah ngerti pasangan kita sehingga kita bisa menangkap kapan dia sedih, kapan dia gelisah, ya. Sebagaimana Nabi SAW misalnya ketika berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Aisyah, aku tahu saat engkau lagi marah atau saat engkau lagi baik, ya, aku tahu gitu. Kata Aisyah, dari mana engkau tahu ya Nabi? Engkau kalau lagi marah seringkali bersumpah warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau engkau lagi baik, engkau bersumpah warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Ya, Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya Muhammad sama, itu Allah. Tapi mengapa Aisyah mengucapkan kalimat ini kalau lagi marah? Karena secara logika wanita kalau lagi kesel nggak mau nyebut nama suaminya gitu, dia orang lain aja gitu. Dan itu yang ditangkap Nabi, saking cerdasnya begitu, saking tak punya kesejauhan, tahu bagaimana komunikasi pada istrinya. Makanya dalam hal ini juga kita harus peka gitu dalam beberapa model komunikasi. Ya, saya sendiri kadang kalau ada orang membawa pasangannya, memperkenalkan pasangannya, itu bisa jadi tolak ukur hubungannya dengan pasangannya baik-baik aja atau enggak. Ya, misalnya ketika ada seorang istri ketemu di mall, Ustadz perkenalkan ini abinya anak-anak, gitu. Ini bapaknya anak-anak, gitu. Ya, ini menjadi suatu yang janggal bagi saya ya ketika dia memperkenalkan diri kalimat ini abinya anak-anak atau bapaknya anak-anak. Itu bagi saya itu janggal gitu ya. Ya kenapa? Karena menunjukkan dia sedang memperkenalkan antara aku dan dia itu sebatas anak-anak gitu. Alias dia tidak merasa itu sebagai bentuk hangatnya hubungan. Ya beda dengan pasangan yang menyebutkan ini pacar saya Ustadz, oh ini teman tidur saya, ini kekasih saya di belahan jiwa saya, ini malaikat saya, ini bidadari saya gitu. Ini istri saya, itu udah cukup gitu ya. Kalau dia ngomong gitu menunjukkan adanya dia bahagia kan gitu. Makanya saya kalau ada orang bilang ini abinya anak-anak gitu, saya janggal gitu. Apalagi kalau dia bilang perkenalkan Ustadz nih anak mertua saya gitu, itu lebih janggal lagi. Nyebut ini anak mertua gitu ya, maksudnya dia nggak mau nyebut suami, nggak mau nyebut abinya anak, itu bahaya juga. Jadi pola-pola komunikasi seperti ini bisa kita tangkap dari orang lain. Nah, suami istri harus belajar untuk dalam hal ini untuk intensitas komunikasi akan melatih kita untuk bisa mengenali bagaimana pola komunikasi dengan pasangan, apa yang dia sukai, tidak sukai, apa bahasa tubuh dia, bahkan cara ngomong dia bisa kita personifikasikan. Itulah diantara bentuk dari hebatnya komunikasi kita. Nah, yang terakhir
disebut pasangan itu sudah selaras atau harmonis, sudah sampai kepada konsep kekitaan ya, di mana bukan lagi aku dan kamu, adalah ketika sudah punya selaras dalam urusan program pengasuhan. Di sini akhirnya suami dan istri punya program pengasuhan yang sama yang kita sepakati, alias saling melengkapi bukan saling menidakkan gitu. Misalnya ketika seorang suami yang memiliki kesepakatan, dia akan membuat program Quran, istrinya meneruskan. Bukan malah mentidakkan. Ah udahlah kalau mau papa, kalau nggak mau, kalau mau mama nggak usah. Menunjukkan ada poin-poin yang terjadi perbedaan dalam urusan komunikasi suami istri. Jadi bikin program pengasuhan misalnya sepakat gitu ya, kalau bapaknya bilang kalau nangis biarin aja, jangan kita ini, artinya ketika anak tantrum kita kan harus konsisten ya, jangan sampai ada sok penyelamat ya. Kalau di tantrum kita punya pola sama, kalau tantrum kita abaikan, kita jangan bujuk ya. Jadi istri pun walaupun punya perasaan nggak tega, dia tetap komit bahwa jangan deh, kata suamiku, jangan dibujuk, ntar dia jadi malah bisa memanipulasi diri. Kan tantrum itu ada dua kategori ya, ada tantrum frustratif, ada tantrum manipulatif. Kalau tantrum frustratif, orang yang anak kecil yang marah-marah karena tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Ada tantrum manipulatif yang dia bisa memanipulasi dirinya demi meraih tujuannya. Ya karena dulu dibiasa gitu, kalau nangis mamanya nggak tega, akhirnya ya deh papa beliin, ya deh mama beliin. Ya padahal kalau anak tantrum nangis tinggal kita komit aja, enggak gitu. Tinggi seperti itu. Termasuk bikin program misalnya one day one juice, atau bikin program baca buku. Jadi kita punya kesepakatan program yang membuat anak-anak juga sama gitu ya. Bapak ibunya meminta supaya sepekan baca buku dan dia harus baca buku. Jadi inilah diantara hal yang harus kita maksimalkan. Bagaimana 5 catatan ini, bagaimana kita meraih kekitaan ya. Mulai dari kekitaan itu harmonis dengan pasangan, dengan visi misi, inilah perjuangan yang harus kita upayakan. Yuk dari sekarang ukur, setidaknya mau tahu visi misi kita itu sudah selaras atau tidak, setidaknya bagaimana kita melihat ya, bagaimana anak-anak kita juga dalam obrolan sehari-hari gitu ya, obrolan sehari-hari misalnya. Di antara juga membuat kita tahu visi misi kita yang benar itu dari obrolan. Saya ingat di antara kutipan dari Imam Tobari dalam kitab tarikhnya, ketika beliau punya sebuah kalimat hipotesis ya. Beliau mengatakan hiwaru bainar ri'ayah yadullu ala ru'yati amiruha. Ya, dialog antar rakyat mencerminkan visi asli sang pemimpin. Jadi di antara kesimpulan Imam Tobari, rakyat kalau ngobrol itu isi pembicaranya menunjukkan visi asli pemimpinnya ya. Beliau meneliti di 3 zaman, di zaman dinasti Umayyah, mulai di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Ya, di zaman Sulaiman bin Abdul Malik disebutkan rakyat kalau ngobrol itu selalu berkaitan dengan urusan anak, istri, jumlah anak gitu. Berapa jumlah istri, anak berapa, cucu berapa gitu. Rakyat ngobrol warung kopi itu obrolan seputar itu. Ente kapan nikah, masa istri baru 1 gitu aja. Kenapa rakyat kok obrolan seputar itu? Setelah diteliti, karena pemimpinnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik itu memang selalu berbicara tentang urusan pernikahan, mulu nikah. Rakyat di zaman itu diwajibkan nikah, kalau nggak mampu dalam hal ini dibayari gitu. Bahkan kalau udah jomblo ditantang ya, nikah wajib gitu. Bahkan kalau ada suami yang uangnya banyak, istrinya 1, itu dikasih pilihan ya, nikah lagi atau sebagian hartanya disita oleh negara gitu. Itu zaman Sulaiman. Ya, sebagian suami malah seneng ya. Waduh, daripada disita sama negara itu sayang, lebih baik ya udahlah nih nikahnya karena modus mengamankan harta dan aset itu ya. Yaitu di zaman itu. Yang kedua, di zaman Walid bin Abdul Malik, rakyat kalau ngobrol itu seputar urusan kamu punya uang berapa, tanah berapa, rumah aset berapa. Jadi gitu. Kenapa obrolannya seputar itu? Karena pemimpinnya Walid bin Abdul Malik dikenal suka visi misi urusan pembangunan. Ya.
Jadi urusan pembangunan, aset. Jadi dia mikirnya adalah ayo sejahterakan rakyat, berikin gitu lah kira-kira. Jadi rakyat nggak jauh dari urusan itu. Nah di zaman Umar bin Abdul Aziz, rakyat obrolannya sudah berubah. Kamu semalam sholat tahajud berapa rakaat? Sudah hafal Quran berapa juz? Hadis ini sudah hafal belum gitu. Kenapa kok rakyatnya di zaman itu obrolannya seputar ini? Saya telah teliti karena mereka punya pemimpin Umar bin Abdul Aziz yang dalam hal ini visi misinya sangat erat dengan kaitan spiritualitas. Jadi kuat di urusan spiritualitas. Nah dari sinilah kita memahami betapa kita bisa melihat visi misi kita dari anak-anak kita. Kalau kita lihat anak kita obrolannya, dek mau makan mulu. Bisa jadi karena bapak ibunya itu gak jauh dari urusan kuliner gitu ya. Ya, atau adik abang selalu ngomongannya seputar urusan jalan-jalan. Enak kan libur ke Bali ya, enak kan libur ke Turki ya. Karena bapak ibunya nggak jauh dari urusan jalan-jalan. Maka bersyukurlah kalau anak-anak tuh obrolannya udah mulai tuh berkaitan dengan spiritual. Ya, walaupun agak ngenyek gitu. Misalnya abangnya ngenyek adenya, abang sudah hafal juz 30 deh, kan gitu ya biasa anak-anak. Dan adanya bilang, aku gak hafal juz 30, tapi aku hafal hadis larangan sombong. Abang langsung diam kan gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa kita lihat, bersyukurlah kalau anak-anak kita obrolannya sudah urusan akhirat. Aku nanti mau umroh, aku nanti mau uang, pengen haji, aku pengen berangkatin saudara, aku mau bagi-bagi makanan ke warga. Wah itu menunjukkan visi misi. Nah kalau itu sudah muncul bahagia kita. Jadi mengukur visi misi kita udah benar, itu dari urusan akhirat itu adalah lihat dialog antar anak. Jadi kalau itu belum, mulailah kita perhatikan, kok anak saya perasaan saya rajin sholat deh, tapi perasaan saya sering ngaji, tapi anak saya kenapa nggak berpikir akhirat. Yang bisa jadi obrolan kita sama suami itu belum menunjukkan visi misi akhirat karena jarang kita bahas tentang hal itu. Nah inilah diantara yang bisa kita perbaiki. Baik Bapak dan Ibu semua, demikianlah kajian kita di siang hari ini ya. Mohon maaf karena waktunya sudah hampir pukul 14.00. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas bisa memberi manfaat buat ayah bunda semua. Kita mungkin di bulan Ramadan, saya nggak tahu apakah jadwalnya ada atau tidak, saya belum sepakati dulu, tapi yang jelas kita berada di titik menjalani bulan Ramadan dan ini kajian di pekan terakhir sebelum pekan depan sudah masuk bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, memberikan kekuatan, kesehatan buat kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan yang maksimal. Jaga kesehatan kita dan memampukan kita untuk bisa bangun tengah malam, merutinkan tahajud, merutinkan ibadah-ibadah lainnya. Aku lu kalau azza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Ben Sulaiman untuk kajian Amazing Parents siang ini. Bagaimana kita bisa menjadikan aku dan kamu menjadi kita dengan 5 selaras. Kalau yang saya udah tarik kesimpulannya ya, menyelaraskan visi misi, kemudian spiritual, dan juga aturan komunikasi dan program pengasuhan. Baik, sebelum sahabat-sahabat atau dibuka kesempatan untuk menyampaikan pernyataan ataupun pertanyaan, silakan diketik nanti di chatroom. Saya akan sampaikan beberapa informasi. Silakan untuk operator untuk slideshow-nya. Baik, yang pertama adalah bahwa kajian Amazing Parents ini didukung sepenuhnya oleh British Propolis. British Propolis merupakan produk premium propolis terbaik asal Inggris dengan mutu standar internasional untuk imunitas dan membantu mengatasi keluhan kesehatan Anda dan keluarga. British Propolis direkomendasikan oleh para tokoh ulama dan public figure. Bagi sahabat yang ingin menambah penghasilan bisa bergabung dengan komunitas BP dan menjadi mitra Ipo Santosa. Informasi lebih lanjut silakan. Right, sekali lagi di @Ipo Right. Dan sahabat juga bisa, yang berikutnya adalah mengikuti bersama kami bagikan momen kebahagiaanmu, yaitu bisa memanfaatkan aula Masjid Darul Faid Jakarta, bisa untuk menyelenggarakan berbagai acara, akad nikah, resepsi, dan juga kajian-kajian ilmu. Dan silakan untuk menghubungi hotline di 0813 8779.
Yang selanjutnya, iya, insya Allah besok Ahad 19 Maret 2023, sahabat-sahabat bisa mengikuti kajian Ngopi Sehati. Tiba gilirannya Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, dan kajian Ngopi Sehati tetap melalui Zoom, terbuka untuk umum, dengan tema untuk esok kunci rahasia PDKT ke Allah. Luar biasa temanya ya. Silakan langsung gabung saja, dan untuk mengetahui link dan ID-nya bisa mengikuti atau melihat di Instagram ataupun di medsos Masjid Darut Tauhid Jakarta. Selanjutnya, ya sahabat-sahabat, ikutilah Icon Islamic Communication, solusi untuk percaya diri berbicara di depan umum. Ini kajian atau pelatihan public speaking ya, yang awalnya gagap, insya Allah akhirnya mantap. Pada hari Sabtu 8 April 2023 mulai pukul 8 hingga 11.30. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi 0813 8000 7729. Dan selanjutnya, sahabat-sahabat bisa juga mengikuti Rihlah Kolbiah, menikmati suasana Ramadan di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Dengan mengikuti Rihlah Kolbiah ini, insya Allah akan berkunjung dari masjid ke masjid, mulai dari Masjid DT Jakarta, kemudian Masjid At-Taubah di Rest Area 57, kemudian Masjid Al-Jabar di kawasan Gede Bage, Bandung, dan tujuan utama di Masjid DT Bandung Geger Kaong. Ya, insya Allah akan menikmati suasana Ramadan di sana pada Sabtu Ahad 1 hingga 2 April 2023. Informasi selengkapnya silakan di 0813 8000 7729. Dan selanjutnya, sahabat-sahabat bisa mengikuti acara berbagi cinta dan bahagia bersama yatim dan duafa, diselenggarakan setiap hari Jumat sepanjang bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, di mana setiap Jumat mulai pukul 14 hingga 17 menjelang berbuka di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1, nomor 43. Dan untuk informasi lengkapnya menghubungi hotline DKM DT Jakarta 0813 78.000 0813 7.000 8829 ya. Untuk acara ini berbagi cinta dan bahagia bersama yatim dan duafa, sahabat bisa menghubungi 0813 7.000 8829. Baik, yang selanjutnya berdonasi untuk paket berbuka puasa dan sahur sepanjang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Jadi nanti akan sedekah ini akan disampaikan untuk jamaah yang berpartisipasi atau mengikuti kegiatan di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Paketnya seharga 15.000 per paket, dan untuk penyalurannya seperti tercantum di layar. Selengkapnya juga bisa menghubungi 0813 7.000 8829 yang merupakan Humas DKM DT Jakarta. Masih ada satu informasi lagi? Iya, kami tetap mengajak Anda semua yang bergabung di acara atau kajian Amazing Parents untuk menyalurkan donasi, di mana untuk kali ini donasinya untuk program-program Ramadan melalui tanda kris di bawah ini. Insya Allah menjadikan Ramadan melangkah lebih baik. Ya, untuk konfirmasi bisa menghubungi di 0813 8000 7729. Baik, silakan di screenshot saja, kemudian disimpan. Dan kita kembali ke kajian kita di Amazing Parents, masih insya Allah bersama Ustadz Dendri Jaisul Rahman. Silakan yang sudah menulis iya, yang sudah sambil menunggu atau resen. Oh iya,
Khairina Dewi dari Sumatera Utara. Luar biasa. Silakan, Teh Khairina. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya mengenai yang Ustadz bahas sama visi dan misi suami istri tadi, Ustadz. Jadi kebetulan kan kami belajar parenting ini juga baru ya, Ustadz. Sementara sebelum-sebelumnya visi dan misi itu yang seperti Ustadz katakan tadi. Kalau suami saya keras, saya merasa kasihan dan akhirnya saya berlaku sebaliknya gitu, Ustadz. Dan anak saya sekarang tuh udah kelas 5 SD, Ustadz. Nah, bahkan saya lihat sekarang gitu juga, Ustadz. Dia kalau gurunya dianggapnya agak meribetkan dia berontak gitu, Ustadz. Jadi saya bingung juga apa karena selama ini yang pola asuh yang kami lakukan itu kurang benar gitu. Jadi sekarang ini kan kami ingin memperbaiki gitu, Ustadz. Memulai melakukan visi misi bersama gitu, Ustadz. Tapi bingung gitu, Ustadz. Gimana memulainya dan apakah belum terlambat gitu, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Jazakallah. Baik. Wa iyaki. Tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Ya. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian kan gitu. Jadi Ibu, yang poin pertama adalah ketika mau memulai, sepakati sama suami rujukannya siapa nih yang kita jadikan Ustadz parenting kita atau sumber parenting kita, sehingga dalam banyak hal kita sepakat dari pendapat beliau gitu. Nggak harus saya, nggak harus siapa, tapi minimal kita punya satu rujukan yang sama. Kalau kita udah sepakat punya rujukan sama, berarti kan kita semangat nimba ilmu yang sama. Ya misalnya kalau suami, iya deh aku mau belajar gitu. Berarti mulainya dengan apa? Ya yo ada kajian offline ikut, kajian online ikut, cari waktunya. Tapi kadang waktunya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, ya bisa dengan yang sistem apa yang bisa diakses dimanapun ya. Misalnya ibu bisa mengajak suami, kalau saya punya website www.fatherman.id, bisa belajar nanti dengan bukan hanya saya, ada Ayah Irwan gitu. Jadi nanti diajak untuk belajar kan bisa diakses dimanapun, karena yang nama e-course yang kami bikin kan kapanpun bisa diakses kalau kita waktu luang untuk nonton pembelajaran mendidik anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang Islam misalnya. Ada linknya gitu. Atau misalnya mendidik anak remaja nanti insya Allah bulan hari Selasa Ibu dan Bapak bisa belajar misalnya di website kami. Ada webinar premium yang kita bahas tentang kiat mendidik anak remaja. Jadi kalau mau memulai dengan belajar dari sumber yang sama. Jadi jangan sampai bapaknya rujukan ini, ibunya rujukan ini. Bukan berarti salah, nggak sama kayak belajar Islam. Satu KNU, satu Muhammadiyah. Nanti repot. Satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut gitu. Tahu, karena kata ustadzku gini kan gitu kan repot. Mendingan satu sepakati dua-duanya ustadz yang baik. Kita sepakati, tinggal kita pelajari yang dari mana kamu ustadz ini, oke udah gitu. Toh bersama-sama punya dalil gitu sebenarnya. Jadi yang masalahnya kalau nggak punya rujukan, masing-masing berdasarkan pengalaman. Bapak aku, ya, jadi bapaknya dia. Nanti si ibu bilang bapak aku juga. Emang lu doang punya bapak gitu ya. Bapak aku juga punya bapak gitu. Jadi akhirnya bapak kita diadu kan nggak begitu. Jadi mulai sepakati aja, pengalaman itu nggak jadikan dalil. Ya hanya karena pengalaman jadiin dalil, betapa banyak orang punya pengalaman jadi dalil, pengalaman berbeda-beda, tapi ada rujukan ilmunya. Ya seperti itu. Wallahualam bishawab. Baik. Terima kasih untuk Bunda Khairina dari Sumatera Utara. Baik, yang lain silakan mengetik di chat, dan sambil menunggu Ustadz Bendri, saya yang coba ingin menanyakan sesuatu. Ini kaitannya dengan kegiatan saya dalam mengasuh majelis sehati ini. Saya tertarik sekali dengan selaras ini. Apakah untuk menyelaraskan ini perlu juga masing-masing suami istri memiliki background pendidikan, paling tidak background pendidikan yang sama, Ustaz? Apakah menjadi bisa menyelaraskan yang 5 itu? Iya, pendidikan tidak jadikan dasar bahwa harus dari pendidikan saya sama-sama syariah gitu. Yang jelas adalah fungsi suami istri kan saling berbagi ilmu ya. Yang jelas pendidikannya walaupun berbeda tapi rujukannya sama. Rujukan itu kan referensi kita.
referensi yang sama membuat kita akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan yang sama. Seperti itu sebenarnya. Kalau terkait dengan tingkat pendidikan ya memang agak beratnya adalah kalau jenjangnya berbeda ya. Bukan berarti merendahkan ya, tapi misalnya istri atau pasangan kita yang lulusan SD yang di dalam sekolah dengan yang doktor pasti akan jenjangnya jauh gitu. Pasti akan ada gap di sini yang dokter merasa tuh kok ngomongin ketinggian yang membuat istri yang lulusan SD merasa lelah untuk memahaminya. Sebaliknya juga akhirnya yang dokter itu juga merasa bahwa istrinya itu nggak pernah ngerti ya seperti itulah. Jadi memang dalam hal ini bagi pasangan juga ada prinsip sekufu ya diantaranya sekufu itu bukan berarti harus satu dari jurusan atau bidang yang sama, tapi kita saling melengkapi. Kalau misalnya suaminya ustadz, istrinya seorang dokter nggak ada masalah, tapi minimal punya referensi yang sama dan tingkat pendidikan yang sama yang nggak jauh beda sehingga masing-masing punya yang namanya alat berpikir yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung bisa resen terlebih dahulu ataupun yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga pernyataan bisa menuliskan di chat room dan kami informasikan mengenai Zoominar Premium Kiat Mendidik Anak Remaja bersama Ustadz Bendri dan Ayah Irwan pada hari Selasa 21 Maret 2023. Silakan klik link yang tercantum di chat room. Silakan sahabat-sahabat untuk menyampaikan pernyataan atau pertanyaan di chat room, ketik saja. Dan juga perlu diketahui bahwa kajian Managing Parents ini untuk bulan puasa nanti akan diinfokan kalau memang ada, karena masih akan disepakati dulu waktunya. Sedangkan insya Allah setelah Lebaran nanti sesuai jadwal, maka jatuhnya pada tanggal 20 Mei 2023. Baik, ini seperti masih pada malu-malu kok sebenarnya. Silakan resen. Ya, yang mau bertanya langsung, manfaatkan waktu yang sangat bermanfaat ini untuk, ya, baik. Belum ada pertanyaan masuk, Ustadz? Baik. 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 Oh ya, Ustadz, bagaimana mendidik anak agar punya rasa peduli dan terima kasih atas apa-apa, atas bantuan yang sudah didapatkan anak, atas kesuksesannya. Maksudnya saya sudah bantuan, bagaimana mendidik anak supaya berterima kasih. Ya memang akhlak mulia seperti berterima kasih, peduli itu kan proses yang tidak bisa instan. Dia hasil dari sebuah nilai yang dikenalkan dari kecil yaitu namanya empati, kecerdasan untuk merasakan orang lain gitu ya. Dan itu diantara bagian dari kecerdasan emosi ya. Daniel Goleman mengatakan puncaknya orang itu cerdas emosi ketika sudah empati, peka sama orang lain. Dan itu dimulainya dari mana? Dimulai dari satu, yaitu dia sendiri tidak ditolak perasaannya saat dia mengekspresikan perasaannya. Makanya kalau ada anak yang nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, dia menolak, mendenial perasaan dan dia nggak bisa kenal perasaan orang lain. Sehingga tugas kita itu adalah memfasilitasi perasaan itu penting. Nih saya bilang gini, kamu kecewa ya, jadi dia tahu perasaan kecewa, jadi dia bisa kenali orang tuh kecewa gimana. Kali kalau dia bilang, oh, diam, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak apa, akhirnya dia terbiasa tertutup. Makanya diantara yang orang tua harus terima, anak-anak dibiasakan untuk bisa mengekspresikan perasaannya. Nangis normal, kumpulan semua perasaan yang ada di manusia itu harus diwujudkan di masa kecil. Jadi jangan berpikir bahwa anak-anak itu nggak boleh nangis, nggak boleh kecewa, dia harus melewati semua perasaan itu. Ketika dari situ kita bisa bilang, nggak enak ya nak. Sehingga ketika suatu saat ada orang lain kecewa, dia bilang, misalnya teman kamu Irfan kecewa banget ketika tadi kamu tinggalin, gak enak ya gitu. Perasaan kecewa dan sebagainya itulah dasar dari dia empati, dan kalau empati nanti mudah triggernya ketika dia bilang, misalnya
kamu lihat nggak itu, kasihan nggak? Kasihan, yuk kita tolong. Nah baru yang kedua, perasaan itu muncul, dicontohkan lewat ayah. Misalnya ketika ayah misalnya tahu-tahu bawa makanan ke salah satu misalnya orang yang dorong gerobak dan dia capek bilang, terus kita bilang, Pak, udah ini dari kami, mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Dari situ kita bilang, habisnya ayah nggak tega, nak lihat deh, udah tua kayak gitu dorong-dorong cari makan. Anak belajar, oh ada perasaan dan diaplikasikan seperti itu. Termasuk misalnya orang tua mencontohkan kalimat terima kasih dan di situ bilang bagaimana ayah bangga, rasa nyaman dia berterima kasih, merespon diri untuk berterima kasih. Jadi polanya seperti itu. Wallahualam bishawab. Baik. Kemudian dari hamba Allah di Bandung ini, Ustadz, kendala pasangan yang bekerja, yang dua-dua bekerja, biasanya adalah masalah komunikasi. Karena kesibukan keduanya, ketika pulang kerja sudah capek. Dan kalaupun pulang, terutama istri lebih fokus kepada anak-anak. Begitu. Bagaimana siasatinya, Ustadz? Ya, memang harus ada manajemen waktu yang menjadi dasar sejak awal berumah tangga itu kita punya 4 hal yang menjadi kebutuhan yang membuat rumah tangga sehat. Satu, me time berkaitan dengan hak individu untuk menyendiri yang tidak dibebankan banyak hal. Bukan untuk bersenang-senang, untuk main sepuas-puasnya, main lato-lato gitu, untuk bisa nonton drakor, bukan. Tapi kita bisa maksimalin baca Quran, maksimalin gitu, atau tidur ngorok sejenak lelah tanpa urusan anak. Semua orang berhak gitu. Yang kedua, couple time. Jadi perjalanan untuk berumah tangga itu walaupun anak ada 5, bukan berarti nggak punya kesempatan, sepakati Mas. Kalau akhir pekan ini jalan berdua yuk gitu. Kadang-kadang ada momen yang bisa kita siasatin, misalnya ya, misalnya kayak saya sendiri misalnya ada momen yang mau nggak mau ketika udah sadar nih istri saya terlalu sibuk dan nih saya misalnya nemenin dia ketika belanja. Itu momen couple time sambil di mobil ngobrol di situ. Misalnya atau misalnya ketika saya ngisi kajian jauh dan anak-anak misalnya udah lagi libur ada sepupunya di rumah, saya bilang, "Mi ikut Abi yuk." Gitu. Nah di situ kita harus mensiasati, harus ada couple time. Karena kalau nggak ada ya kita akan menumpuk beban emosi, nanti bahasa tubuh kita nggak nyaman. Apalagi kalau dia datang pas syahwatnya tinggi doang dan menuntaskan syahwatnya setelah itu nggak ngomong lagi, makin kesel kita. Jadi couple time itu memang harus kita sepakati. Selain nanti ada family time dan ada namanya social time. Jadi kita pastikan bahwa kita punya couple time. Nah, couple time ini ya kita harus maksimalin. Minimal dari antara yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan media misalnya hari ini dengan handphone, WA misalnya sering-sering kita berkomunikasi. Nggak usah banyak nanya tapi buat pernyataan. Jangan buat pertanyaan tapi buat pernyataan. Ya misalnya daripada gimana Mas kabar hari ini itu terlalu bosan, dia bilang kita doain aja. Semoga hari ini kamu bahagia ya Mas, dimudahkan urusannya. Itu membantu juga. Wallahualam bishawab. Baik. Baik. Silakan yang mau bertanya langsung melalui resen, masih ada cukup waktu. Dan juga yang melalui YouTube juga bisa ya. Melalui operator kami nanti yang mengikuti YouTube. Baik. Ya, tampaknya sudah paham semua ini, Ustaz Hendrik. Dan ya, kalau tidak ada lagi yang bertanyakan, saya kembalikan ke Ustaz Hendrik untuk menyampaikan kesimpulan penutup untuk kajian Amazing Parents kali ini. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, di momentum sebelum kita masuki bulan Ramadan, maka mari kita maksimalin agar Ramadan ini Ramadan terbaik kita, membenahi banyak hal khususnya mulai dari hubungan yang harmonis dengan pasangan. Kita tahu di antara ayat-ayat tentang Ramadan, Allah menyelipkan tentang hubungan suami istri, yaitu tentang bolehnya kita bersetubuh sebagai cara untuk kita tetap berinteraksi dengan pasangan. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini, yuk kita perbaiki banyak hal dan berdoa semoga menjadi lebih baik keluarga kita pasca Ramadan. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kita akan bertemu kalau tidak bulan Ramadan di bulan Syawal. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik, hati kita menjadi lapang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Bendri atas penyampaian tausiahnya. Silakan untuk melanjutkan istirahatnya. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih sudah bergabung di Amazing Parents kali ini. Dan insya Allah, kalau memang ada kegiatan Amazing Parents lagi di bulan Ramadan, akan disampaikan melalui media sosial Masjid Darut Jakarta. Kalaupun tidak ada, maka insya Allah kita akan bertemu kembali pada bulan Mei di tanggal 20 Mei 2023. Saya Riko Atmaka dan juga tim kerabat kerja Amazing Parents undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga atas bergabung Anda semua. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Husnul Khotimah di Bekasi. Terima kasih semuanya. Baik. Mohon maaf, Zoom Amazing Parents akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.